Action. Oke, selamat sore. Hari ini saya Dea Amira akan mewawancarai seorang pengusaha toko vape yang berada di daerah Brigif. Selamat sore. Sore. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Ali Husena. Udah sejak kapan menggeluti membuka toko vape ini? Saya sebelumnya sudah dari tahun 2014. 2014 itu saya buat toko offline dulu sebenarnya. Jadi saya buat online shop seperti di Kaskus, di OLX dan segala macam. Nah, untuk toko offline sendiri saya baru buat itu sekitar 1 tahun ini. Boleh tahu nggak nama tokonya tuh apa sih? Kita nama tokonya Stone Vapor. Bisa dicek di sini Stone Vapor. Kenapa bisa memilih nama Stone Vapor ini? Karena jadi gini, saya punya filosofi sebelumnya, batu itu memiliki struktur yang pas, tidak bisa dipengaruhi oleh struktur-struktur lain. Jadi maksud saya Stone Vapor itu adalah toko vape yang berdiri sendiri, yang tidak bisa dipengaruhi oleh toko lain. Oke. Terus mau nanya nih, kenapa sih Anda itu memilih membuka toko Stone Vapor ini atau toko vape ini? Sebenarnya saya itu Stone Vapor. Vape itu saya sebenarnya dari hobi ya. Dari hobi sendiri, saya ingin membuka toko vape itu karena dulu tuh masih sedikit toko vape. Karena orang banyak yang hobi, jadi saya pengen menyalurkan hobi saya untuk orang-orang yang agak sulit untuk mencari toko vape-nya. Di dekat daerah sini ya? Sini, betul. Tujuannya didiriin toko ini tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini, vape itu 95% lebih aman daripada rokok. Karena dia mengandung nikotin, hanya nikotin aja, dan sedangkan rokok itu yang berbahaya kan tar, ya kan? Tar itu, sedangkan kita nikotin sendiri itu sebenarnya hanya untuk menghangatkan tubuh ya. Jadi di sini kita nggak ada tar sama sekali, dan asapnya itu dia bukan asap uap. Nah, jadi saya pengen itu mengajak masyarakat untuk berhenti merokok karena apa? Untuk meningkatkan kesehatan dari masyarakat sendiri itu. Gitu, iya. Biasanya dari kalangan mana aja sih yang suka ke toko ini atau beli ini? Jadi kita itu ada kalangan ya, di bawah 18 tahun kita nggak boleh masuk. Oh, di bawah 18 ya, tahun. Jadi dari 18 tahun ke atas itu full dari kalangan anak muda yang masih sedang baru kerja, dan orang tua pun ada. Terus menurut Anda kenapa sih orang-orang yang jadi pelanggan Anda ini harus beli di toko Stone Vapor ini? Kita di sini sebenarnya menyediakan banyak produk. Terutama kita membuat produk kita sendiri, Brewsters namanya. Kita memiliki 2 varian rasa dari Brewsters dan satu lagi kebudayaan. Kita memiliki 1 varian rasa dari kebudayaan. Dan kenapa orang harus memilih Stone Vapor? Kita menyediakan banyak fasilitas di sini. Apa aja tuh? Kita free untuk biliar, free untuk dart. Kita bisa kongko di sini. Tempatnya juga nyaman untuk kita buat nongkrong. Jadi otomatis kita kasih tempat yang nyaman, harga murah, dan orang pun nyaman. Iya. Terus kira-kira berapa sih jumlah karyawan yang dimiliki di toko ini sekarang? Untuk sekarang kita punya 4 karyawan di toko ini. 4? Iya, ada 4 karyawan. Terus berapa sih rata-rata total biaya operasi di toko ini dalam seminggu ya? Biaya operasi untuk penjalanan toko ini sendiri? Iya. Untuk kita penghitungannya sekitar 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan itu nggak banyak sebenarnya. Kalau kita keluar hanya untuk ya operasional aja kan, sekitar 2-3 juta mungkin. Kalau untuk operasional di dalam toko sendiri, belum termasuk gaji karyawan dan sebagainya. Iya. Kalau untuk dari gajian sendiri itu kita bisa sampai 10 ke atas. 10 juta ke atas per bulan. Terus rata-rata keuntungan bersih yang didapat Ali dari punya Stone Vapor ini? Untuk setiap per bulan atau gimana? Iya, per bulan. Per bulan itu sendiri profit kita sendiri itu masih bisa ya terjangkau di atas 20-30. Terus faktor-faktor eksternal apa aja yang mempengaruhi toko ini
yang menjadi tantangan dari pesaing-pesaing toko vape yang lain yang sekarang udah banyak ada kan pastinya? Betul. Jadi dalam satu toko vape itu kita nggak hanya menjual device itu sebenarnya vape ini kan, RDA, atomizer atau liquid itu sendiri. Jadi saya membuat liquid keluaran dari Stone Vapor sendiri untuk menyaingi toko-toko lain. Jadi kalau kita hanya menjual device, atomizer, kapas, kawat dan segala macamnya, atau kita masih bergantung oleh liquid buatan orang lain, itu kalau misalkan suatu saat device toko vape itu semakin banyak, kita pasti bakal mati, ya. Yeah. Jadi kita buat liquid kita sendiri, jadi orang pasti bakal nge-order liquid kita ini untuk toko-toko vape-nya dia. Jadi persaingan kita dari liquid sebenarnya. Jadi karena liquidnya homemade dari Stone Vapor sendiri ya. Semakin enak liquid itu semakin banyak pesanan ya kan. Yeah. Pangsa pasar kita tuh nggak cuma untuk anak-anak yang lain. Jadi pangsa pasar kita itu untuk toko vape yang baru-baru buka gitu ya. Oke. Terus apa sih usaha yang Stone Vapor jalanin ini, ada nggak sih ikatan kerjasama sama toko-toko lain gitu? Jadi sebenarnya kalau untuk ikatan kerjasama sama toko lain itu ada, tapi hanya segelintir aja, seperti sekitar 1 atau 2 kita untuk kapas, untuk saling order liquid gitu, hanya untuk sharing liquid. Saya mengorder liquid dia, saya juga ngirim liquid ke dia gitu. Oh, jadi saling kerjasamanya cuma simbiosis sebagai mutualisme. Terus menurut Anda mengenai persaingan target yang terjadi dari persaingan toko-toko lain itu gimana? Jadi tuh bagaimana menurut Anda mengenai persaingan yang terjadi dalam merebut target konsumen dari toko lain? Nah, itu sendiri yang tadi sebelumnya saya sudah bilang, semakin nyaman tempat Anda, semakin nyaman fasilitas yang Anda kasih, dan semakin nyaman penjaga tokonya sendiri untuk menghadapi konsumen, itu semakin target pangsa pasarnya itu semakin banyak, ya kan? Semakin banyak orang yang mencari ke sana. Jadi kita visi misi dari sini itu kita kasih harga termurah, kita kasih fasilitas paling bagus, kita kasih kenyamanan yang paling nyaman, dan penjaga tokonya juga kita kasih senyuman yang terus menerus untuk konsumennya. Iya. Terus faktor kelemahan apa sih yang dimiliki oleh usaha Stone Vapor ini secara internal menurut Anda aja ya? Ya, jadi yang namanya kita di sini kan mempekerjakan anak-anak muda, karena kita mau mengasah sumber daya manusia yang anak-anak muda ini. Jadi ya yang namanya anak-anak muda masih sering egois segala macam gitu kan, ya biasa lah. Jadi kita masih sering adu argumen yang kita pengen dan karyawan yang pengen apa gitu. Jadi paling masalah internal paling itu aja sih. Terus pasti kan kalau ada kelemahan pasti ada kekuatannya juga dong. Terus kekuatannya dari usaha di dalam internalnya ini? Semakin kita berantem, semakin kita membangun diri kita sendiri. Nah, jadi semakin kita punya masalah, semakin kita ngomongin masalah itu, jadi semakin kita tahu sikap-sikap dari mereka itu gimana. Jadi semakin kita punya kelemahan, semakin kita punya kelebihan. Kalau kelebihannya itu, kita jadi sering memahami orang-orang yang di sekitar. Dari sikap-sikap kita bertengkar, misalkan saya nggak suka sama Anda, makanya di sini saya selalu terapin, kalau misalkan saya nggak suka sama Anda, saya langsung ngomongin sama Anda. Jadi kita bisa ngebangun diri kita sendiri dan ngebangun orang lain itu. Jadi secara nggak langsung kita bakal ngebangun diri kita untuk berhadapan langsung sama orang lain. Terus kan usaha ini kan udah lumayan dari 2014 ya. Yeah. Terus udah nerapin sistem dari media sosial gitu nggak, kayak yang informasi lewat Instagram, lewat pet, atau udah punya akunnya sendiri gitu? Ya benar. Jadi kita udah punya Instagram sendiri. Kalau untuk pet, Twitter kita nggak kasih, karena sekarang pasarnya kita lagi naik di Instagram. Instagram kita tuh punya sendiri di Stone Vapor. Dan kita lagi proses perbuatan website sih. Oh, mau buat website juga so. Karena untuk order, jadi orang nggak perlu capek-capek datang ke sini, jadi orang tinggal order langsung dianterin gitu ya. Oke, kalau gitu makasih ya buat ngobrol-ngobrol sore ini, mulai banyak pengetahuan ya soal vape ini. Oke, makasih, selamat sore. Gila puas gue. Jauh banget. Puas